Laki-laki tersebut memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izni wa ujiz." Dia sampaikan, "Wahai baginda Rasulullah, berikanlah wasiat pendek, nasihat ringkas kepadaku." Di dalam riwayat yang lain, laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni wa ujiz." Berilah aku ilmu yang ringkas dan pendek, yang akan bisa aku pakai untuk menyelamatkan diriku dalam kehidupan dunia ini, setelah itu untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wal hadirat jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, nikmat, redha dan inayahnya untuk kita bersama. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Mudah-mudahan selawat dan taslim kita juga selalu disampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah zuhur rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari, dikisahkan tentang cerita perjalanan seorang laki-laki yang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat, wasiat dan petuah dari baginda Rasulullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditemui oleh laki-laki ini, laki-laki tersebut memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izni wa ujiz." Dia sampaikan, "Wahai baginda Rasulullah, berikanlah wasiat pendek, nasihat ringkas kepadaku." Di dalam riwayat yang lain, laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni wa ujiz." Berilah aku ilmu yang ringkas dan pendek, yang akan bisa aku pakai untuk menyelamatkan diriku dalam kehidupan dunia ini, setelah itu untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Kaum muslimin, ada 3 wasiat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah secara ringkas kepada laki-laki ini, yang kalau kita analisa dan lihat nasihat Rasulullah ini, walaupun ringkas dan pendek, tetapi muatan maknanya sangat besar dan luas sekali. Hal pertama yang dikatakan, yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada laki-laki tersebut adalah, yang pertama, "Iza kumta ila shalah fasalli salata muwaddi'in." Wahai laki-laki, wahai pemuda, apabila engkau akan melaksanakan sholat, maka sholatlah seperti orang yang sholat untuk terakhir kalinya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, betapa dalamnya makna dari pelajaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah ini.
Yang pertama, Rasulullah memberikan nasihat tidak tentang masalah dan ibadah yang lain, tapi Rasulullah pertama nasihatkan adalah tentang persoalan sholat. Pelajarannya apa? Membuktikan bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang utama dalam kehidupan seorang muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inna awwala ma yuhasibu fillahi yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab, akan dihitung dan dilihat oleh Allah dari seorang muslim nanti di akhirat adalah amalan salat. Apabila amalan salat seseorang baik, maka seluruh akal amalan baiknya akan bisa diterima. Tapi apabila amalan salatnya yang rusak atau tidak ada, maka amalan baik dari perbuatan-perbuatan yang lain bisa tidak berguna. Ini yang pertama. Yang kedua, salat adalah penanda seorang tersebut muslim atau tidaknya. Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, al-farqu bainana wa bainahum as-salah. Beda seorang muslim dengan tidak muslim itu adalah salat. Bahkan Rasulullah mengatakan, man tarakaha muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh setelah nyata kekufurannya. Maka bisa jadi kita mengklaim diri kita sebagai seorang muslim, bisa jadi seseorang menggolongkan kita kepada golongan orang-orang Islam karena kartu identitas kita menyatakan bahwa agama kita adalah Islam. Tapi itu adalah klaim kita. Tetapi di dalam pandangan Allah, di dalam pandangan Rasulullah, apakah kita sudah muslim atau tidak? Maka penanda seorang itu muslim atau tidaknya adalah amalan sholatnya. Apabila ada sholatnya, dia muslim. Apabila tidak ada sholatnya, maka dikeragui dia sebagai seorang muslim. Maka kalau seandainya kita tinggal di rumah 5 orang, apakah yang 5 orang di rumah kita tersebut muslim semuanya? Di dalam klaim catatan kependudukan bisa jadi kelima-limanya muslim. Karena apa? Karena di KTP-nya agama Islam. Tetapi di dalam pandangan Allah belum tentu kelima-limanya Islam. Karena apa? Karena tanda keislaman seseorang tersebut di dalam pandangan Allah adalah ibadah sholatnya. Jika di rumah tersebut cuma 2 yang melaksanakan sholat, berarti cuma 2 yang Islam, yang 3-nya belum tentu muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, ibadah sholat yang kita kerjakan juga belum tentu kita dapatkan pahalanya seluruhnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innal abda la yansarifu min salatihi lam yuktab lahu minha illa nisfuha. Apabila seorang muslim melaksanakan ibadah sholat, maka akan dituliskan untuknya pahalanya, ganjarannya, ada yang mendapatkan separuh. Bahkan Rasulullah mengatakan illa sulusuha, ada yang mendapatkan sepertiga, illa rubu'uha, ada yang mendapatkan seperempat. Bahkan Rasulullah mengatakan illa usyuruha, ada yang mendapatkan 1/10. Artinya ibadah sholat yang kita kerjakan, yang kita dapatkan ganjaran pahala dari sholat kita tidak akan sama. Apa yang membedakan? Kesempurnaan bacaan, kesempurnaan gerakan, dan kesempurnaan kehusukan ibadah sholat kita masing-masing. Maka untuk itu Rasulullah memberikan pesan bagaimana cara ibadah sholat kita tersebut menjadi sempurna. Maka Rasulullah nasihatkan kepada laki-laki tadi, iza kumta ila sholah, apabila engkau melaksanakan ibadah sholat, fasalli, maka sholatlah seperti sholat muwaddi'in, seperti sholatnya orang untuk terakhir kalinya. Bagaimana kaum muslimin kalau seandainya sekarang setelah melaksanakan ibadah zuhur ini kita dapat telepon, kita menerima WA
dari malaikat Israel, nanti jam 3 tepat ajal kita datang. Berarti salat zuhur yang kita laksanakan adalah salat untuk terakhir kalinya. Kalau kita tahu bahwa salat itu adalah salat untuk terakhir kali kita, masih bisakah, masih maukah kita bermain-main, atau masih bisakah atau masih maukah kita untuk separuh hati? Masih mungkinkah ayat yang kita baca qul huwallahu dan inna a'taina? Masih mungkinkah rukuk kita tidak kita sempurnakan, sujud kita tidak kita sempurnakan? Maka kunci kesuksesan seorang muslim, Rasulullah sampaikan di dalam wasiatnya yang pertama ini, apabila engkau melaksanakan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang untuk terakhir kali. Ini nasihat pertama. Nasihat kedua Rasulullah SAW untuk laki-laki tersebut, iza takallam bikalamin la takallam bikalamin ta'taziru minhu ghadan. Janganlah kamu ucapkan, kata Rasulullah, satu ucapan yang kamu akan minta maaf atas ucapan tersebut besok harinya. Makna wasiat kedua dari Rasulullah ini, bagaimana kita harus menjaga lisan kita di dalam hidup ini. Luqmanul Hakim sebagai ahli hikmah di dalam hidup ini menyampaikan, ada anggota tubuh kita yang dari anggota tubuh tersebut bisa mengantarkan kita kepada surga, tetapi anggota tubuh tersebut juga bisa menjerumuskan kita ke neraka, yaitu lisan, lidah kita. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan betapa beratnya beban yang akan kita tanggung kalau ucapan yang kita ucapkan itu tidak baik. Qad syatama haza wa qazafa haza. Seseorang yang kita caci, seseorang yang kita tuduh, dan cacian dan tuduhan yang kita berikan kepada seseorang di dalam kehidupan kita di dunia ini mesti dikisos kepada kita di akhirat kelak. Harus kita bayar cacian kita, harus kita bayar tuduhan yang kita tuduhkan dengan lisan kita di dunia ini. Dengan apa? Fa yu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Bayar dengan ibadah yang kita laksanakan, salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, sedekah yang kita berikan. Bisa jadi itu gunanya adalah untuk membayar perbuatan lisan kita di dalam hidup ini. Cacian yang kita caci, hinaan, tuduhan yang kita berikan kepada orang lain yang tidak bersalah, maka kita harus bayar itu dengan amal ibadah di akhirat kelak. Maka betullah nasihat ringkas Rasulullah yang kedua untuk selamat kita di dalam kehidupan kita, jagalah lisan. Ucapkanlah hanya yang baik-baik saja. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau tidak mampu kita mengucapkan yang baik, lebih baik kita diam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah pesankan di dalam hadis untuk laki-laki tersebut, kata Rasulullah, wajma'il ya'sa amma fi aidin nas. Rasulullah sampaikan, kumpulkanlah rasa putus asamu dari sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang lain. Apa makna nasihat yang ketiga? Yang banyak menyerumuskan kita di dalam hidup ini adalah sifat iri, ingin memiliki sesuatu yang dipunyai oleh orang lain, merasa tidak senang akan sesuatu kelebihan yang telah didapatkan oleh orang lain. Maka Rasulullah menasihatkan yang ketiga ini kepada kita, azamkan dirimu, tekadkan hatimu untuk tidak ingin memiliki sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang lain. Maknanya, peliharalah sifat qanaah, peliharalah sifat untuk merasa cukup dan puas dengan apa yang kita miliki. Bagaimana caranya? Rasulullah memberikan nasihat di dalam kehidupan kita, unzur ila man asfala minkum. Di dalam kehidupan dunia ini, lihatlah ke bawah,
wala tanzur mawqaqakum, jangan lihat yang di atas kita. Kalau kita melihat ke bawah akan terasa lebihnya kita, syukur yang akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat ke atas di dalam kehidupan ini, yang terbayang dan ada di dalam hati adalah kekurangan kita. Kalau kekurangan yang kita rasakan, tentu tidak akan pernah rasa puas, rasa syukur kita di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin dan kaum muslimat jemaah zuhur, inilah 3 nasihat ringkas dari Rasulullah untuk keselamatan kita di dalam kehidupan ini lewat laki-laki yang menemui Rasulullah tersebut. Yang pertama, apabila engkau akan melaksanakan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang untuk terakhir kali. Yang kedua, apabila kamu ingin mengucapkan sesuatu, janganlah kamu ucapkan satu perkataan yang kamu akan minta maaf atas ucapan itu esok harinya. Yang ketiga, janganlah tekadkan dirimu untuk tidak menginginkan sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.